Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis pupuk ya. Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf karena banyak sekali teman-teman yang komen, terus saya tidak sempat membalesnya. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini dan seterusnya ke depan, ketika ada yang komen bertanya, insya Allah pasti akan saya balas. Nah, ini adalah termasuk yang pertama kalinya ya, sejak 6 bulan terakhir saya bikin video lagi, karena terakhir itu seingat saya bikin video itu di bulan 12 kalau nggak salah itu. Nah, ini insya Allah untuk kedepannya saya akan rutin membuat konten-konten seputar dunia pertanian. Nah, jadi sebenarnya pupuk itu sangat banyak sekali ya unsur haranya. Nah, ini adalah yang saya akan sedikit jelaskan, yaitu kandungan pupuk yang mempunyai maksud saya pupuk yang mempunyai kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, atau yang sering dikenal dengan sebutan NPK. Nah, ini adalah pupuk NPK 1616. Nah, ini artinya apa? Di sini ada 16 artinya nitrogennya itu kandungannya 16, lalu fosfornya itu kandungannya 16, dan kaliumnya juga kandungannya 16. Nah, pupuk NPK itu di eh, kategorikan ya sebagai pupuk unsur hara pupuk makro gitu ya. Nah, ini adalah unsur hara pupuk makro primer atau yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini N itu adalah nitrogen, lalu P adalah fosfor, K dan kalium. Nah, ini 16 16. Nah, ini bentuknya itu granul, warnanya itu biru ya, biru laut. Nah, ini dari cap tawon 16 16. Tapi walaupun di brandnya atau di mereknya ini hanya tertulis NPK saja, unsur hara NPK saja, biasanya perusahaan-perusahaan menambahkan unsur hara lain seperti unsur hara makro sekunder maupun unsur hara mikro, namun tidak ditulis ya di brandnya seperti itu, tidak ditulis di kemasannya, maksud saya seperti itu. Nah, mungkin banyak teman-teman yang kurang paham apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, yang dimaksud dengan nitrogen ini fungsinya yaitu untuk pertumbuhan. Nah, ini saya jelaskan secara sederhana saja, saya sangat sederhana menjelaskannya. Nitrogen itu untuk pertumbuhan. Nah, kalau fosfor itu untuk penguatan pada batang, ranting, dan daun. Nah, kalau untuk kalium itu untuk penguatan pada bunga dan buah seperti itu. Nah, saya ulangi lagi lebih sederhananya, kalau nitrogen itu untuk pertumbuhan, kalau fosfor itu untuk penguatan pada batang, ranting, daun, lalu kalau kalium yaitu untuk pembungaan dan pembuahan seperti itu. Namun tidak hanya itu saja manfaat daripada unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium, masih banyak sekali unsur haranya. Nah, diantaranya yaitu kalau untuk unsur hara nitrogen, selain untuk pertumbuhan, itu untuk fotosintesis ya, atau untuk penghijauan pada tanaman. Nah, terus selain itu juga kalau untuk unsur hara kalium ya, selain untuk pembentukan penguatan batang dan buah, bisa juga untuk pembentukan pada akar-akar tanaman. Nah, untuk kalium sendiri walaupun tidak hanya untuk pembungaan dan pembuahan, namun unsur hara kalium itu bisa menguatkan tanaman pada posisi kemarau atau kekurangan air seperti itu. Nah, namun masih banyak sekali ya kandungan dan manfaatnya. Namun di sini saya jelaskan secara sederhana seperti itu. Nah, pupuk nitrogen, pupuk maksud saya pupuk NPK 16 16 ini bisa digunakan dengan cara ditabur maupun dikocor. Nah, kalau di sprayer atau disemprotkan ke tanaman menggunakan tank seperti ini tidak bisa pupuk seperti ini ya. Karena ini gunanya untuk ditabur, dikocor, dan digejik ya, atau dipanja gitu itu, atau ditanam seperti itu. Nah, ini digunakan pada tanaman jenis hortikultura, tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman palawija seperti itu. Itu penggunaannya. Nah, lalu untuk cara penggunaannya sendiri seperti yang saya sudah katakan, bisa ditabur, bisa dikocor, maupun bisa digejik. Nah, terus ini bisa dicampur juga dengan menggunakan pupuk seperti KCl, terusan seperti kalsium. Nah, lalu waktu penggunaan ke tanaman itu mulai dari fase
vegetatif sampai fase generatif atau fase pertumbuhan sampai fase pembungaan dan pembuahan. Jadi seperti itu. Nah, apabila ada yang kurang jelas silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.